Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah Masjid Babul Jannah yang dimuliakan Allah, mari kita awali kajian HPT Himpunan Putusan Tarjih ini dengan sama-sama membaca ta'awuz, basmalah, 2 kalimat syahadat dan seterusnya. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ibu bapak yang dirahmati Allah, sebelumnya mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah dapat menunaikan kewajiban kita di awal malam ini dengan melaksanakan sholat maghrib berjamaah di Masjid Babul Jannah dalam keadaan sehat dan kuat. Orang yang sehat itu belum tentu kuat, tapi kalau orang yang kuat, insya Allah sehat. Kenapa? Sehat dan kuat, sudah sepuh, sudah tua, tapi dia sehat, namun tidak punya tenaga. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selagi kita masih kuat, masih sehat, gunakan kesempatan hidup kita ini untuk banyak-banyak beramal soleh, banyak-banyak beribadah. Dalam hadis dikatakan al-mu'minun qawiyun, orang beriman yang kuat itu khairun, lebih baik dari orang yang lemah fisiknya, termasuk lemah ekonominya. Kemudian tidak hanya sehat kuat, tapi ada kesempatan ya kita melangkahkan kaki ke masjid ini untuk melaksanakan sholat maghrib, kemudian dilanjutkan dengan kajian HPT Himpunan Putusan Tarjih. Bapak Ibu rahimahullah, salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 hari yang lalu, tepatnya hari Ahad, tanggal 12 Rabiul Awal 1446 Hijriah, kita memperingati atau menyambut hari kelahiran atau Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahmatullah, ada 2 hal yang terpenting
dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita sebagai umatnya sepatutnya tahu sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Sirah An-Nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari menonton video-video ya di HP kita, dari buku-buku atau dari brosur-brosur. Nah, contohnya ini brosur. Ada di atas kotak amal yang terletak di pintu masuk masjid. Judulnya 4 poin sirah Nabi, 4 poin sejarah Nabi. Nah, dalamnya ada bagian 1, bagian 2, bagian 3. Nah, bagian 3 turunnya wahyu dimulai dari wahyu. Nah, silakan Bapak Ibu membacanya di rumah. Bapak Ibu rahimahullah. Yang kedua, ini yang lebih penting. Apa itu? Mengamalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk mengamalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tentu kita mempelajarinya. Apa saja ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar, kita sinau. Yang namanya belajar agama Islam itu tidak ada kata pensiunnya. Utlubul ilmi, tuntutlah ilmu, belajarlah minal mahdi, dari buaya ilalahdi itulah sampai mati masih ada kesempatan, masih bisa membaca. Kita diwajibkan untuk menuntut ilmu, khususnya ilmu agama Islam. Bapak Ibu rahimahullah, Bapak Ibu mungkin tahu yang namanya Profesor Burhanuddin Yusuf Habibie. Orang paling pintar bikin pesawat bisa. Pernah jadi presiden, pernah jadi wakil presiden. Di hari tuanya mengatakan, ternyata setelah sekian puluh tahun saya menuntut ilmu di Jerman dan saya bisa membuat pesawat, ternyata yang bermanfaat itu di hari tua saya adalah belajar agama Islam. Contohnya bagaimana kita meningkatkan khusyuk dalam sholat. Apa itu rahimahullah ya. Nah, malam ini saya kembali melanjutkan cara sholat wajib ya. Malam Rabu yang lalu ya, saya sudah sampaikan praktek dan bacaan serta dalil cara sholat wajib. Sampai letakkan tangan kananmu pada punggung telapak tangan kirimu di atas dadamu. Letakkan telapak tangan kananmu di atas punggung tangan kirimu, lalu di atas dada. Sampai situ. Bapak Ibu, mohon maaf, biar lebih paham lagi, perkenankan saya ulang dari awal lagi ya, cara sholat wajib. Yang pertama, berniat. Ini wajib hukumnya berniat ya.
ulama itu Bapak Ibu ada yang membagi-bagi, ada yang namanya wajib, ada yang namanya sunat. Kalau yang wajib punya rukun. Nah, rukun ini termasuk wajib. Jadi kita harus wajib berniat. Mohon maaf, saya sudah sering sampaikan, niat itu cukup dalam hati. Saya berniat, saya sengaja mau sholat maghrib. Tapi kalau dilafazkan nawaitu sholatul maghrib, boleh untuk memantapkan kita dalam sholat. Yang kedua, mengangkat kedua belah tanganmu. Caranya bagaimana? Ya, sudah saya praktekkan, saya ulang lagi. Sejurus bahumu. Angkat tangan sejurus bahu, sama sejurus. Kemudian mensejajarkan ibu jarimu pada daun telingamu. Bapak Ibu, ya, malam Rabu yang lalu saya sampaikan ada yang begini, ada ya. Itu juga ada hadisnya. Jadi boleh selain yang disejajarkan ibu jari ke daun telinga. Kemudian Bapak Ibu, mengangkat tangan itu dalam 3 gerakan. Yang pertama, kita ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua, ketika ruku, sama modelnya, caranya sama, Allahu Akbar. Yang ketiga, ketika i'tidal sama, Sami Allahu liman hamidah. Bapak Ibu rahimahullah, dalam HPT ini khususnya sholat sendirian. Nanti ada lagi tata cara sholat berjamaah. Salah satu contohnya saja ketika imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, makmum tidak lagi membaca Sami Allahu liman hamidah, tapi langsung Rabbana walakal hamd. Salah satu contohnya sholat berjamaah. Bapak Ibu rahimahullah. Nah, sebelum saya lanjutkan, mudah-mudahan sampai meletakkan tangan di dada ini cukup jelas. Namun sebelum saya lanjutkan, barangkali ada yang ditanyakan, kami persilakan. Sudah jelas Bu ya? Nah, kalau sudah jelas, saya lanjutkan nomor 4. HPT halaman 78. Yang nomor 4, lalu bacalah doa iftitah. Doa iftitah itu pembukaan. Doa itu memohon kepada Allah di awal sholat. Makanya namanya iftitah. Iftitah itu pembuka Fatihah dan buka ayat suci Al-Quran. Apa doanya? Doanya ada 2 yang dicantumkan dalam buku HPT ini. Yang pertama, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. 1. Yang kedua, Allahumma
Naqqini minal khataya kama yunqas sawbul abyadu minad danas. 2, 3. Allahumma ghsil khatayaya bil ma'i wassalji wal barad. Dalilnya halaman 87. Dalil nomor 5. Menurut hadis Abu Hurairah tentang bacaan doa kita itu, hadisnya diriwayatkan Bukhari Muslim. Nah, Bapak Ibu, untuk kita lebih khusyuk dalam sholat, sering disampaikan oleh penceramah apa? Tahu, paham, mengerti apa yang kita baca dalam sholat. Salah satu itu caranya. Nah, artinya itu saya bacakan, ya Allah, jauhkanlah antaraku, aku contohnya saya, dan antara segala kesalahanku, contoh budaya ini saya ini kesalahan. Antara kita dengan kesalahan kita jauhnya seperti apa? Kama ba'atta bainal masriqi wal maghrib. Sebagaimana kau telah jauhkan antara timur dan barat. Jauhnya itu seperti jauhnya barat dengan timur. Seberapa? Tidak tahu. Kita tidak tahu berapa jarak timur dan barat. Setelah bumi ini ada planet itu banyak Bapak Ibu. Nah, tidak tahu manusia seberapa jauh timur dan barat. Begitulah permohonan kita kepada Allah agar kesalahan kita itu dijauhkan dari diri kita. Yang kedua, ya Allah, bersihkan aku dari kesalahan. Tadi jauh, sekarang dicuci, dibersihkan dari kesalahan sebagaimana dibersihkannya pakaian putih dari kotoran. Kesalahan kita, ya, kita mohon kepada Allah dibersihkan. Bersih seperti apa? Bersih pakaian putih dari kotoran. Ya. Contohnya, ya, kita punya baju putih karena apalah yang kotor, kita bersihkan. Itu ibaratnya membersihkan kesalahan. Yang nomor 3, ya Allah, cucilah segala kesalahanku dengan air. Diulang lagi dengan air salju dan air hujan. Begitu Allah menyuruh kita memohon ampun dari segala kesalahan kita. Apa itu rahimahullah? Orang yang baik itu bukan orang yang tidak punya dosa, punya kesalahan, tapi orang yang baik, orang yang punya dosa lalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering disampaikan, Nabi maksud terpelihara, terjaga dari dosa, istighfar kepada Allah tidak kurang dari 75 kali. Istighfar di luar sholat. Ya Bapak Ibu sedang duduk-duduk, istighfar.
astagfirullah, astagfirullah. Nah, kalau Bapak Ibu ingin senang tuh ada lagunya. Astagfirullah minal khataya tadi ya, dari kesalahan. Astagfirullah minal baraya, dari segala kesalahan. Pak Ibu, itu yang pertama doa iftitah. Bapak Ibu, sekedar untuk diketahui, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, kenapa imam itu ya Allahu Akbar tidak lama? Bismillahirrahmanirrahim. Yang baca tidak tahu langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Bapak Ibu saya beritahu, memang doa iftitah ini hukumnya sunat, tidak masuk dalam rukun sholat, tidak wajib. Nah, karena saya sampaikan kalau Muhammadiyah itu dalam beribadah tidak membeda-bedakan wajib atau sunat. Kalau itu memang Rasulullah melaksanakan, amalkan. Dia tidak dihitung-hitung pahala, amalkan. Padahal untuk kita sendiri manfaatnya. Kita teruskan Bapak Ibu. Kemudian saya lanjutkan yang kedua. Nah, yang kedua ini panjang. Tapi maaf, ada orang yang mengamalkannya di paruh, tidak sampai semuanya. Padahal hadisnya tuntunannya semuanya. Apa itu? Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya. Doa kita yang kedua, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Biasanya di sekolah-sekolah itu diajarkan, ditulis dalam buku sampai sini. Padahal ada lanjutannya. Apa itu? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati